Shalom, teman-teman terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Hari ini kita akan merenungkan sebuah bagian yang sangat menarik dari Injil Markus, yaitu pasal 2 ayat 23 hingga 28 ini. Adalah kisah tentang Yesus dan murid-muridnya yang memetik bulir gandum pada hari Sabat. Mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan Tuhan melalui firman-Nya. Ceritanya dimulai pada suatu hari Sabat. Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan melewati ladang gandum. Karena lapar, para murid mulai memetik bulir-bulir gandum itu. Sepertinya tindakan yang sangat sederhana, bukan? Namun, bagi orang-orang Farisi yang melihatnya, ini adalah sebuah pelanggaran serius. Mereka langsung menegur Yesus. Lihat, mengapa mereka melakukan apa yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Pertanyaan orang Farisi ini mencerminkan betapa kaku dan terikatnya mereka pada aturan-aturan buatan manusia yang ditambahkan di atas hukum Tuhan. Menurut tradisi lisan mereka, memetik bulir gandum dianggap sama dengan menuai, dan menggosok-gosoknya di tangan dianggap sama dengan mengirik. Keduanya adalah pekerjaan yang dilarang pada hari Sabat. Mereka lebih fokus pada detail peraturan daripada pada tujuan asli dari hukum itu sendiri. Disinilah Yesus memberikan jawaban yang sangat mendalam dan mengubah cara kita memandang hari Sabat pertama. Dia mengingatkan mereka pada sebuah kisah dari Perjanjian Lama. Yesus bertanya, "Tidakkah pernah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang bersama-sama dengan dia kekurangan dan kelaparan?" Yesus merujuk pada saat Daud yang sedang dalam pelarian dari Raja Saul masuk ke rumah Allah dan memakan roti sajian yang kudus, yang menurut hukum hanya boleh dimakan oleh para imam. Mengapa Yesus menggunakan contoh ini? Karena Yesus ingin menunjukkan sebuah prinsip yang lebih tinggi. Kebutuhan mendesak manusia, seperti rasa lapar, bisa melampaui aturan-aturan ritual. Daud tidak dihukum karena tindakannya itu, karena Tuhan melihat hati dan situasinya. Ini bukan berarti kita bisa seenaknya melanggar perintah Tuhan. Tetapi ini menunjukkan bahwa hukum Tuhan diberikan untuk kebaikan manusia, bukan untuk membelenggu manusia dalam ritual yang kaku dan tanpa makna. Kemudian, Yesus menyampaikan puncak dari pengajarannya dengan dua pernyataan yang luar biasa. Yang pertama, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Wow, ini adalah sebuah revolusi pemikiran pada zaman itu. Orang-orang Farisi telah membalikkan tatanan ini. Mereka membuat manusia menjadi budak dari hari Sabat. Mereka menambahkan begitu banyak larangan sehingga hari Sabat yang seharusnya menjadi hari istirahat dan sukacita justru menjadi hari yang penuh dengan beban dan ketakutan akan pelanggaran. Yesus mengembalikan Sabat pada tujuan sejatinya. Sabat adalah hadiah dari Tuhan untuk kita. Ini adalah hari di mana kita bisa beristirahat dari pekerjaan kita, memulihkan tubuh dan jiwa kita, dan yang terpenting, memfokuskan diri kita pada hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Sabat adalah untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kita. Itu adalah sebuah anugerah, bukan sebuah belenggu. Pernyataan kedua Yesus bahkan lebih kuat lagi. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Di sini Yesus secara tidak langsung menyatakan keilahiannya. Dia adalah sang pemberi hukum itu sendiri. Dialah yang menetapkan hari Sabat. Karena itu, dia memiliki otoritas penuh untuk menafsirkan dan menyatakan tujuan sejati dari hari Sabat. Dia tidak sedang menghapuskan Sabat, tetapi dia memurnikannya dari tradisi-tradisi manusia yang salah dan mengembalikannya kepada maksud Allah yang semula. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini untuk kehidupan kita sekarang? Pertama, mari kita periksa hati kita. Apakah kita seringkali menjadi seperti orang Farisi? Mungkin kita tidak memperdebatkan soal memetik gandum, tetapi kita mungkin menghakimi orang lain berdasarkan standar-standar kita sendiri yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Kita mungkin lebih fokus pada penampilan luar dari ibadah seseorang daripada kondisi hatinya yang sesungguhnya. Mari kita belajar untuk memiliki belas kasihan dan memahami bahwa Tuhan melihat hati. Kedua, mari kita memandang hukum dan perintah Tuhan sebagai anugerah, bukan beban. Setiap perintah yang Tuhan berikan, termasuk pentingnya beribadah dan beristirahat, adalah untuk kebaikan kita. Jangan lakukan itu karena terpaksa atau karena takut dihukum. Lakukanlah dengan sukacita sebagai ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan yang telah lebih dulu mengasihi kita. Jadikanlah waktu ibadah dan persekutuan sebagai momen yang menyegarkan jiwa
bukan sebagai rutinitas yang membosankan. Ketiga, ingatlah bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala aspek kehidupan kita, termasuk hari Sabat kita. Dia adalah pusat dari iman kita. Aturan dan tradisi gereja itu penting sebagai penuntun, tetapi jangan sampai itu menggeser posisi Yesus sebagai yang terutama. Hubungan pribadi kita dengan Kristus adalah yang terpenting. Jika ada tradisi atau aturan yang justru menjauhkan kita dari kasih Kristus atau membuat kita menghakimi sesama, maka kita perlu kembali kepada apa yang Yesus ajarkan. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama adalah hukum yang terutama. Mari kita renungkan sejenak, adakah aturan-aturan Farisi dalam hidup kita sendiri, aturan-aturan yang kita buat sendiri, atau yang kita terima dari lingkungan yang membuat kita menjadi kaku, menghakimi, dan kehilangan sukacita dalam mengikut Kristus? Mungkin itu adalah standar kesuksesan yang tidak realistis, atau cara pandang yang sempit tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen hidup. Yesus datang untuk memerdekakan kita. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, Tuhan atas hidup kita. Dia mengundang kita untuk masuk ke dalam perhentiannya, sebuah perhentian yang sejati, di mana kita tidak lagi dibebani oleh usaha untuk menjadi benar di hadapan Tuhan dengan kekuatan sendiri, tetapi kita beristirahat dalam karya keselamatannya yang sempurna di kayu salib. Jadi teman-teman, marilah kita hidup dalam kemerdekaan yang telah Kristus berikan. Mari kita jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk melayani sesama dengan kasih, dan untuk beristirahat dalam anugerah-Nya. Ingatlah selalu, Sabat diadakan untuk manusia, dan Yesus adalah Tuhan atas Sabat. Dia adalah Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika Anda merasa diberkati oleh renungan ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka. Bagikan kepada teman-teman Anda. Dan tentu saja berlangganan saluran ini, agar kita bisa terus bertumbuh bersama dalam iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.